Menghayati Masa Raya Paskah 2021 dari rumah. Masa Raya Paskah dirancang untuk menolong orang Kristen memperbarui hidup kerohaniannya. Untuk menandai setiap momen dalam kebaktian di gereja dipakai tanda-tanda agar tiap momen terpatri di hati. Dan tahun ini, panitia Masa Raya Paskah menyediakan berbagai alat untuk dipakai saat beribadah di rumah. Pada Rabu Abu, simbol abu mengingatkan kita akan kefanaan hidup dan pentingnya untuk bertobat. Pada tiap minggu Prapaskah, kita nyalakan lilin-lilin untuk mengingatkan akan kisah pelayanan dan penderitaan Kristus yang makin hari makin genap, sampai akhirnya Yesus disalibkan dan bangkit kembali. Dimulai dari Rabu Abu, selama 7 minggu Prapaskah, pertobatan kita wujudkan dengan 3 disiplin rohani praktis: berdoa, berpuasa, dan berbagi. Membiasakan diri berdoa akan memperintim relasi dengan Tuhan. Praktek berpuasa dengan cara mengurangi hal-hal yang menyedot waktu dan perhatian kita, menolong kita memperkokoh penguasaan diri. Sedangkan praktek berbagi membuat kita jadi semakin peka dan peduli pada sesama. Untuk itu, panitia juga menyediakan celengan untuk membantu kita mendisiplin diri memberi. Pada hari Paskah, celengan kita buka dan kita berikan kepada gereja untuk disalurkan kepada orang-orang yang terkena dampak COVID. Saudara-saudara, selamat bergabung kembali dalam kebaktian di Minggu Prapaskah kedua. Mari kita persiapkan lilin-lilin yang akan kita nyalakan dalam kebaktian ini. Kebaktian hari ini mengangkat tema Harga Mengikut Yesus, di mana firman akan dilayankan oleh Penatua Syih El Cahyadi Pamungkas dari GKI Karawaci. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Marilah kita meneduhkan hati untuk memasuki kebaktian ini. Mari kita nyalakan 2 lilin di Minggu Prapaskah kedua ini dalam keyakinan bahwa Kristus telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Marilah kita nyatakan bahwa kita juga ingin mempersembahkan hidup kita kepadanya.
andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan mau Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan saudara juga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Mengikut Yesus bukanlah perkara mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang harus dihadapi. Tak sedikit orang Kristen yang tidak berani menanggung resiko dalam mengikutnya, karena lebih memilih kenyamanan dan keamanan diri sendiri. Sudahkah kita berani membayar harga? Atau kita kerap abai pada panggilan sebagai pengikut Kristus? Mari kita datang ke hadapan Tuhan, memeriksa diri dan mengungkapkan pengakuan dosa secara pribadi. Kami datang dalam penyesalan ya Tuhan. Kami sadar kadang kami gagal untuk hidup sesuai dengan panggilan kami sebagai murid-Mu yang siap membayar harga. Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihani kami ya Tuhan. Berilah kami hikmat dan keberanian agar kami mampu menjadi pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama-Nya kami memohon. Amin. Bagi setiap murid Kristus yang mengakui dosanya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya.
Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan rohnya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami adalah abu di hadapan-Mu, ya Allah. Dan saat ini, kami siap untuk Engkau kuasai, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan setiap firman yang kami baca, yang kami dengarkan, dan kami renungkan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya. Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang
bangsa. Aku kan masyurkan namamu, memuji Engkau di dalam jemaatmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan, hai yang takut akan Tuhan. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Nazarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua diambil dari surat Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan mengambil dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, anggota jemaat GKI Samanhudi dan juga simpatisan di GKI Samanhudi. Perkenalkan, saya Syih El Cahyadi Pamungkas sebagai calon pendeta di GKI Karawaci. Kami menyampaikan salam juga, salam perkenalan bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang menyukai berkendara, entah itu sepeda motor maupun mobil, kita yang suka menjadi seorang supir atau driver, maka akan menjadi sulit bagi kita untuk bisa ada dalam posisi sebagai penumpang. Saya seringkali merasa kesal ketika saya harus menjadi seorang penumpang
ketika melihat atau merasakan seorang supir atau driver yang kurang cekatan atau terlalu takut di dalam mengendarai. Jadi kadang-kadang saya ikut memegang pundak dari supir, misalnya kalau naik motor, supirnya saya geser, atau ketika saya melihat ada lubang dan sebagainya, saya ingin menginjak rem, seakan-akan ada rem di kaki saya, dan sebagainya. Seringkali kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Kenapa kita menjadi orang yang seperti itu? Hal itu dikarenakan kita itu sering, atau saya secara khususnya itu sering sekali itu menjadi driver bukan penumpang. Saya adalah penentu kemana saya harus pergi dan bagaimana saya harus mengendalikan kendaraan saya. Kapan saya ngerem, kapan saya ngegas, itu terserah saya. Saudaraku, bukankah demikian juga dengan cara hidup kita di dalam mengikut Tuhan? Hal tersulit yang kita hadapi saat mengikut Tuhan adalah mendengarkan dan mengikuti instruksinya atau firman-Nya. Mengapa sulit? Kesulitan tersebut muncul karena kita memiliki konsep-konsep dalam berpikir kita sendiri. Jadi, untuk persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, kita sudah memiliki jawaban sesuai dengan jawaban yang ideal menurut diri kita sendiri. Sebagai contoh, saat kita sakit, seberapa banyak di antara kita yang mengharapkan bahwa begitu kita sakit, begitu kita meminum obat, maka saat itu juga langsung sembuh. Atau ketika kita sakit, kita disarankan untuk berobat berulang kali dan kemudian kita marah karena kita tidak kunjung sembuh. Seberapa banyak di antara kita yang mengalami ini? Kita menganggap, di dalam pikiran kita ada anggapan bahwa sembuh adalah satu-satunya berkat bagi seseorang yang sakit. Atau contoh yang lain, saat kita memiliki masalah keuangan, berapa juga di antara kita yang memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita harapkan, yang paling ideal menurut kita. Memberikan pekerjaan tentunya bagi yang masih pengangguran, atau memulihkan usaha karena usahanya mungkin sedikit terganggu akibat pandemi misalnya. Atau bagi kita yang bekerja di dinas dan kita mendapatkan gaji, ketika ada masalah keuangan kita mengharapkan Tuhan naikkanlah gaji saya. Dan berbagai macam jawaban lain yang sesuai dengan konsep berpikir kita. Kita menganggap bahwa memberikan pekerjaan, memulihkan usaha, menaikkan gaji dan sebagainya itu adalah jawaban yang harus Tuhan berikan kepada kita saat kita mengalami kesulitan keuangan. Kita mengatur Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, keinginan manusia. Bukan kita mengikuti keinginan Tuhan, tetapi kita memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Inilah yang kebanyakan orang lakukan saat menghadapi persoalan hidup, yaitu menjadi orang-orang yang merasa tahu segala sesuatu. Demikian juga dengan bacaan yang sudah kita baca. Kita mengenal Abraham. Dia merasa tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa seorang yang berumur 100 tahun dengan istri yang berumur 90 tahun itu tidak akan pernah mungkin punya anak. Jadi ketika usia 99 dan usia 89, Tuhan, kamu jangan berjanji apa-apa tentang anak, tentang keturunan terhadap saya. Itulah yang kemudian Abraham lakukan. Dia menunduk,
dan tertawa. Seakan-akan dia menertawakan Tuhan. Tuhan itu ngibul. Tuhan gak akan pernah bisa melakukan itu karena hal itu belum pernah terjadi sama sekali dalam kehidupan. Abram memiliki konsep berpikir. Maka ketika ada sebuah jalan keluar yang di luar konsep berpikirnya, maka dia menganggap bahwa jawaban itu bukanlah jawaban yang mampu atau yang bisa terrealisir. Kemudian di Perjanjian Baru yang kita baca, Petrus juga melakukan apa yang mirip dengan Abraham. Apa yang dilakukan? Pada saat Tuhan Yesus mengatakan apa yang akan dialami oleh anak manusia, yaitu penderitaan, kesengsaraan, kematian dan juga kebangkitan, Petrus langsung menarik Yesus ke samping dan memarahi dia. Kenapa Petrus melakukan itu? Karena Petrus juga memiliki konsep berpikir. Dia memiliki konsep jawaban yang seharusnya terjadi. Bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa seorang Mesias tugasnya adalah mengembalikan tahta Daud yang hancur karena penjajahan. Bukan mati dan kemudian masuk ke dunia orang mati. Itu adalah, bagi Petrus itu adalah simbol kelemahan. Dan Mesias tidak boleh lemah. Tidak boleh mati. Itulah yang ada dalam benak Petrus, sehingga Petrus menarik Yesus. Dan untuk apa yang dilakukan oleh Abraham dan juga oleh Petrus, ada jawaban, ada sebuah tanggapan yang cukup tegas. Untuk Abraham, di Kejadian 17 ayat 1, di sana sangat ditegaskan dengan kata-kata yang begitu tegas. Allah berkata, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Abraham seharusnya mendengar ini, bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang mampu melakukan apapun, bahkan itu yang dianggap mustahil oleh manusia. Maka sungguh menyedihkannya ketika Abraham menertawakan Allah. Untuk Petrus yang mencoba untuk mengalihkan jalan Allah kepada jalan dia, rencana Allah dan menjadi rencana dia, justru Petrus dimarahi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan sangat tegas mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan Yesus dengan tegas ingin mengatakan bahwa satu-satunya yang dikehendaki oleh Allah adalah mengikuti kehendaknya, kehendak Allah. Demikian juga yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham, bahwa percayalah kepada Allah bahwa Allah adalah maha kuasa. Maka jika yang dilakukan bukanlah apa yang dikehendaki Allah, kata Tuhan Yesus ini ya, maka itu adalah kehendak iblis. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis." Tuhan Yesus menegaskan bahwa menjadi umat Allah berarti mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak diri kita sendiri. Kehendak manusia yang Tuhan sejajarkan dengan iblis tadi. Orang yang tidak mengikuti kehendak Allah, dia sama halnya seperti iblis. Oleh karena itu, di dalam memahami tema kita pada saat ini, yaitu harga mengikut Yesus, ada hal pertama yang harus kita ketahui.
sebagai harga untuk mengikuti Kristus. Yang pertama adalah mengakui dengan segenap hati dan hidup kita bahwa Allah itu yang Maha Kuasa. Pengakuan Allah Maha Kuasa seharusnya membuat kita tidak lagi menjadi manusia jumawa, manusia-manusia sombong yang menganggap diri dan seluruh kepandaian kita sebagai manusia sebagai hal yang patut untuk diagungkan tinggi-tinggi dan dijadikan pedoman hidup. Pengakuan bahwa Allah adalah Maha Kuasa seharusnya juga membuat kita tidak menjadi orang-orang yang dikuasai kekhawatiran. Sehingga ketika kita bekerja, kita berbuat curang. Kita mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Kita mengambil apa yang seharusnya menjadi milik orang-orang lain. Itu adalah bentuk kekhawatiran. Atau kita sebagai pelajar, kita mencontek karena takut nilai kita jelek. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengakuan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa seharusnya juga membuat kita semakin bersedia dengan segenap hati untuk terus belajar tentang firman Allah, sehingga semakin hari semakin mengenali, semakin memahami suara Allah dan semakin taat kepada Allah. Itu harga yang pertama, yaitu kita harus dengan segenap hati dan hidup kita mengakui bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Harga mengikut Yesus yang kedua adalah bersedia hidup beriman. Apa yang dikatakan oleh Roma pasal 4 ayat 13 yang mengatakan bahwa Abraham itu diselamatkan atau dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya. Itu juga dikatakan bagi kita. Abraham itu tadi kita tahu dia menertawakan Allah. Dia juga berdosa meskipun dia disebut Bapa orang percaya. Dan oleh karena itu, satu-satunya yang membuat Abraham dibenarkan adalah karena dia kemudian hidup, menunjukkan hidup beriman kepada Allah. Hidup beriman menjadikan kita berani menjalani kehidupan yang benar meskipun itu sulit. Hidup beriman juga membuat kita dipimpin Allah untuk tidak tergoda pada godaan-godaan dunia. Yang membuat kita tadinya berjalan mengikut Kristus, kemudian kita berbelok. Hidup beriman membuat kita kembali kepada Kristus, tidak berbelok kemanapun. Hidup beriman membuat kita tetap memuliakan Allah meskipun hidup dalam kesulitan yang terus-menerus. Tidak hanya sesekali, tetapi terus-menerus. Meskipun sulit hidup ini, saya akan terus mengikut Kristus. Itu adalah hidup beriman. Hidup beriman juga membuat kita tidak meninggalkan Allah saat jalan-jalan hidup kita tidak mudah. Demikian juga sebaliknya, hidup beriman akan membuat kita tetap setia kepada Allah saat jalan kita jalan yang begitu mudah. Berkat-berkat apapun yang kita harapkan dikasih oleh Tuhan. Terus kita memiliki harta yang lebih dari orang lain. Usaha kita maju, sekolah kita lancar, keluarga kita baik. Meskipun itu semua baik, hidup beriman semakin membuat kita tunduk kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan.
Saya memiliki 2 cerita untuk menutup khotbah ini. Yang pertama, kira-kira 11 tahun yang lalu saya mengenal seorang oma. Kala itu oma yang saya kenal ini di Semarang, di sebuah jemaat GKI juga, itu sudah 11 tahun ada di tempat tidurnya, terbaring, tidak bisa berjalan kemanapun karena setengah badannya lumpuh. Dan ketika saya mau berkunjung, saya berpikir, wah ini bakalan sulit perkunjungan saya. Karena saya akan bertemu dengan seorang yang mungkin sudah uring-uringan, sudah bosan dengan kehidupannya yang sulit. Tetapi begitu saya sampai di kamar oma ini, ada bau harum. Biasanya kalau saya mengunjungi orang sakit itu baunya bau yang kurang sedap, bau obat lah, bau pesing lah dan sebagainya. Tetapi oma ini kamarnya bau harum. Dan ketika saya melihat oma ini, sungguh hal yang luar biasa karena oma ini dandan begitu cantik, rapi dari atas sampai bawah. Anak-anaknya mendandani dia dan oma ini juga menerima apa yang diberikan oleh anak-anaknya. Dan di samping tempat tidurnya ada sebuah radio kecil dan ada sebuah Alkitab. Cerita berlanjut di dalam perkunjungan itu dan kemudian saya mendapati pengetahuan bahwa ternyata radio itu digunakan oleh oma untuk mendengarkan siaran radio. Tengah malam secara khusus ketika radio Kristen yang ada di Semarang akan dimatikan, itu kan ada sesi untuk berdoa orang-orang yang sakit. Di saat itu oma akan bangun dan kemudian dia akan mendoakan setiap orang yang disebutkan di radio itu. Dalam keadaan lumpuh, dia tetap bangun dan mendoakan orang-orang yang sakit. Alkitab yang ada di sampingnya dia pakai setiap hari untuk merenungkan sabda Tuhan. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, seorang ibu memiliki 2 orang anak. Tadinya hidupnya begitu enak, menggantungkan dirinya kepada suami yang seorang petinggi perusahaan tertentu. Dia juga jemaat GKI. Tiba-tiba tanpa disangka dengan operasi kecil yang dialami oleh suaminya drop. Selama 25 hari dia harus ada di ruang ICU. 15 hari diantaranya koma. Dan tentunya pekerjaan menjadi sulit. Setelah suaminya kembali dari rumah sakit, ada belasan obat yang harus diminum oleh suaminya setiap kali minum obat. 3 kali sehari. Hal ini membuat suaminya marah, depresi dengan kondisi yang dialami. Karena sebelum dia masuk ke rumah sakit, dia kontrol dan sebagainya sendiri. Tetapi begitu dia masuk rumah sakit menjalani operasi yang seharusnya tidak lama, ternyata membuat dia harus tidak bisa berjalan, lumpuh. Suaminya menjadi seorang pemarah. Dia marah kepada ibu ini, marah kepada 2 orang anaknya, marah kepada orang-orang rumah sehingga dia harus berganti-ganti setiap beberapa bulan sekali dia harus berganti babysitter suster untuk merawat dia karena temperamennya yang begitu luar biasa. Tetapi ibu ini dengan sabar setiap kali dia pulang dari bekerja karena dia harus menggantikan posisinya sebagai ibu rumah tangga menjadi kepala rumah tangga. Dia setiap kali pulang kerja dia menenangkan suaminya. Dia mendatangi anaknya satu persatu, menenangkan mereka yang selalu hampir setiap hari menangis. Kemudian mendatangi orang-orang yang membantu di rumahnya. Setiap hari dia berkata bahwa keluarga kami seperti neraka rasanya selama beberapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah. Tetapi yang terjadi sampai saat ini, ibu ini tetap setia kepada suaminya.
Bahkan sekarang dia menjabat sebagai salah satu petinggi perusahaan terkenal di Indonesia. Dan tetap memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada keluarga dan memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada Tuhan melalui gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, harga mengikut Yesus itu bukan tentang seberapa banyak rupiah yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mampu mengakui Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa dan beriman kepadanya, menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Dia. Harga mengikut Yesus terlihat dari hidup kita. Apakah kita mau mengakui Dia, mengakui kemahakuasaannya, dan mau hidup beriman kepadanya dalam segala kondisi. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk mempelajari sabda-Mu. Biarlah setiap hal yang kami dengarkan mampu kami lakukan, dan oleh kuasa Roh Kudus saja kami dimampukan. Kami saat ini mengucap syukur juga karena kami masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya masa Prapaskah dengan suasana yang berbeda. Melalui pandemi ini, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah, yang maha hadir dimanapun kami berada, beribadah bersama dengan Engkau. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap anak Tuhan, setiap gereja Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun berada, di mana kami masih bisa menyelenggarakan ibadah. Secara khusus di GKI Samanhudi ini, kami bisa melayani Tuhan dengan keterbatasan yang kami miliki. Kami bersyukur karena Engkau mempercayakan kepada kami pelayanan ini. Dan kami juga bersyukur untuk setiap anggota jemaat ataupun simpatisan yang mengikuti ibadah ini, yang harus mengikuti dari rumah dalam kondisi sakit, ataupun dari tempat isolasi, ataupun dari rumah sakit. Biarlah kami semua yang mengikuti ibadah ini pun tetap mendapatkan sukacita dari Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Allah, karena Engkau tempatkan kami di Indonesia, tempat negara yang penuh dengan keragaman, negara yang menjamin setiap penduduknya untuk dapat beribadah seperti kami pada saat ini. Biarlah rasa syukur ini terus kami panjatkan kepada Engkau yang memelihara kehidupan kami. Terus kami utarakan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjadi pengikut Kristus berarti kita bersedia memberikan yang terbaik baginya. Maka nyatakanlah hal itu melalui persembahan yang dilandasi pada Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa pemelihara hidup kami bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu dan juga anugerah-Mu dalam hidupmu, anak-Mu
Yesus Kristus yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah kami terus boleh menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan kami hari lepas hari. Dan juga bukan hanya uang yang kami berikan, tetapi hidup kami ya Tuhan. Dan juga biarlah kami boleh terus menjadi alat di tangan-Mu. Dan berkatilah Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini, agar mereka boleh mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan makin dipermuliakan melalui gereja-Mu GKI Samanhudi yang akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang memerlukan. Kami naikkan doa syukur kami ini Tuhan, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus berarti kita tidak mengikut arus dunia ini. Marilah kita mengikut Yesus saja. Siap menyangkal diri dan memikul salib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi murid Kristus yang berani membayar harga. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, kini sampai selama-lamanya. We satisfy your soul thirst.